Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 5 menit saya akan menjelaskan mengenai contoh dari positivisme yang menggunakan logika deterministik dan pengujian teori. Secara ontologi, sekali lagi, dalam positivisme itu realitas dianggap tunggal dan objektif. Jadi tidak ada makna-makna lain kecuali satu makna. Misalnya 20 itu lebih banyak daripada 10. 10 itu lebih sedikit daripada 20. Jadi tidak ada makna lain daripada itu. 0,01 itu lebih kecil dari 1%. Nah, kemudian epistemologinya, jadi peneliti itu harus terpisah dari objek, harus berjarak dari objek, sehingga fokus yang absolut pada objektivitas. Jadi kalau bergabung itu kan kadang-kadang nilai-nilai yang ada pada peneliti itu kemudian berpengaruh. Jadi dia harus menjaga jarak, tidak boleh kemudian ada perasaan empati, perasaan kasih sayang, perasaan apa, nilai-nilai itu harus dijauhkan. Kemudian secara aksiologi, bebas nilai, ya, karena dia berjarak maka bebas nilai atau value free. Metodologinya tentu deduktif, jadi teori ke empirik. Jadi positivisme itu digunakan untuk menguji hukum dan teori, sehingga kemudian gagasan-gagasan itu dipecah menjadi variabel-variabel kecil, ada variabel X, variabel Y gitu ya. Dan kemudian dilakukan eksperimen-eksperimen. Nah, kemudian nanti metodologinya disebut dengan metode kuantitatif. Sebagai contoh di sini dalam pendidikan Islam, judulnya misalnya pengaruh penggunaan metode peer teaching terhadap prestasi belajar nahwu siswa. Nah, maka di sini penggunaan metode peer teaching, ya, penggunaan mengajar itu kemudian dijadikan variabel kecil yang kemudian dikodekan dengan variabel X, ya. Nah, kemudian ada prestasi belajar nahwu siswa. Nah, prestasi belajar nahwu siswa ini kemudian dikodekan dengan variabel Y. Peneliti akan mencari pengaruh antara pengaruh X terhadap Y. Apakah X itu mempengaruhi Y? Apakah penggunaan metode peer teaching itu mempengaruhi prestasi belajar nahwu siswa? Nah, kemudian ini diuji secara eksperimental, ya, secara kuantitatif, kualitatif, kedua variabel ini, apakah memang X itu mempengaruhi Y, dan pengujiannya tentu harus dengan statistik objektif, ya, dan tidak boleh peneliti kemudian membawa nilai-nilai, ya, membawa perasaannya, emosinya gitu ya, empatinya kepada data-data yang kepada subjek, ya, agar tidak merusak objektivitas daripada data. Jadi kalau memang siswa itu nilainya rendah, misalnya 20, 30, 40 gitu ya, di bawah 50 misalnya, maka ya secara dingin gitu ya, jadi tanpa perasaan, angka itu harus objektif. Yang dapat nilai 20 ya 20, yang dapat nilai 30 ya 30. Tidak kemudian ada perasaan kasihan atau yang lain-lain gitu ya. Tidak pula kemudian ada pertanyaan kenapa kok seperti itu, nggak ada. Yang penting bagaimana sih metode yang digunakan oleh guru, apakah sudah sesuai dengan teori pelaksanaan atau implementasi dari metode mengajar, yaitu X itu, atau apakah sudah sesuai apa enggak gitu ya, itu dinilai. Kemudian bagaimana prestasinya. Kalau misalnya X itu sudah ideal gitu ya, guru sudah melaksanakan sesuai dengan teori bagaimana metode mengajar peer teachingnya kepada siswa, dan tetapi kemudian prestasinya itu kok ternyata rendah gitu ya, itu tanpa ada perasaan, sesuai apa adanya secara objektif bahwa X itu bagus, Y itu jelek gitu ya, sehingga kemudian bisa dicatatkan bahwa tidak ada pengaruh antara keduanya.